Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidinil kulli wa kafa billahi syahida syada la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syadana muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyyu. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bizidna ilman warzuqna fahman wa amalan taqabbalan amin ya Allah. Alhamdulillah kita bisa lanjut kembali bahasan kita fikih muamalah. Kali ini kita masuk ke bab yang namanya pinjam meminjam. Ya, pinjam meminjam. Ya, kita akan bahas dari berbagai sisi apa yang disebut pinjam meminjam, batasannya, aturannya, termasuk syarat dan rukunnya. Insyaallah. Ya. Pinjam meminjam dalam bahasa Arab itu diistilahkan sebagai i'arah. Gitu ya. I'arah, gitu ya. Tapi juga dikenal dengan sebutan lain. Jadi ada disebut juga sebagai ariyah. Ya. Jadi ariyah itu juga sama gitu. Hanya ariyah adalah lebih tepat kepada sesuatu yang dipinjam. Gitu ya. Jadi istilah perbuatannya itu diistilahkan sebagai i'arah. Ariyah kadang disebut juga sebagai ariyah. Jadi jangan aneh dua istilah ini bertukar. Tapi secara bahasa ariyah lebih tepat ketika disematkan kepada bendanya, bukan kepada perbuatannya, kan gitu ya. Jadi benda yang dipinjam atau sesuatu yang dipinjam disebut sebagai ariyah. Gitu. Perbuatan pinjam meminjamnya disebut sebagai i'arah, gitu ya. Jadi pinjam meminjam ini satu yang umum kita lakukan, satu yang menjadi bagian, gitu ya, dari kehidupan manusia, yang kalau dalam bahasa Arab ini berasal dari kata arok, yang artinya dia adalah pergi dan datang. Ini secara asal muasal bahasanya, gitu ya. Secara asal muasal bahasanya. Nah, sebelum lebih jauh, ini kita langsung berikan kesimpulan awal dulu ya. Jadi secara hukum adalah mubah. Ya. Jadi yang namanya pinjam meminjam adalah sesuatu yang diperbolehkan. Tidak dilarang, tidak diperintahkan, tapi boleh dilakukan. Hukumnya seperti itu, hukum asalnya. Nanti situasi dan kondisi kan kemudian menentukan hal yang berbeda lagi, gitu ya. Nah, ini adalah gambaran umum dari ariyah atau i'arah secara umum. Nah, sekarang kalau kita bicara secara definisi, ya, definisinya ini para ulama kemudian ada sedikit perbedaan. Hanya kita akan coba gunakan definisi yang digunakan oleh Imam Syafi'i. Apakah definisi i'arah atau ariyah dalam perspektif mazhab Syafi'i dikatakan izin kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari suatu benda yang tidak dimilikinya tanpa adanya imbalan. Nah, oke. Ini jadi definisi yang digunakan oleh para ulama di mazhab Syafi'i adalah pemberian izin
gitu ya. Pemberian izin kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari satu benda yang tidak dimilikinya, yang tidak dimiliki orang lain tanpa adanya imbalan, gitu ya, tanpa adanya imbalan. Maka dari definisi ini kemudian memberikan pembatasan, ya, memberikan pembatasan apa sih yang namanya pinjam meminjam, gitu ya. Memberikan batasan pinjam meminjam itu batasannya apa, ya. Dari sini juga kita melihat konsekuensi dari pinjam meminjam, ya. Maka para ulama kemudian dari definisi ini memberikan sebuah gambaran bahwa yang namanya pinjam meminjam ini kemudian ada perbedaan dengan yang akad-akad lainnya. Apa saja? Nah, yang pertama dikatakan bahwa yang namanya pinjam meminjam ini bukan hibah. Ya. Kenapa? Karena hibah itu adalah pemberian kepemilikan. Ya. Jadi beda ya. Itu dari satu definisi yang di sini adalah pemberian izin untuk ngambil manfaat. Kalau hibah, bendanya dikasih. Kalau pinjam meminjam cuma ngasih izin make, kan gitu ya. Sehingga dia beda dengan hibah, gitu ya. Yang kedua, dia beda juga dengan sewa. Bukan sewa. Karena sewa adalah dengan imbalan. Oke. Nah, ya. Jadi ketika seseorang meminjamkan sesuatu kepada orang lain, ya, dan itu ada imbalannya, kita nyebutnya bukan pinjam meminjam, tapi masuknya akadnya adalah sewa menyewa. Nah, jangan kemudian langsung dibawa jauh ya. Kenapa? Kalau gitu pinjam uang boleh dong dengan imbalan. Beda. Itu. Beda. Kenapa? Karena uang itu tidak bisa dipakai akad pinjam meminjam. Akad pinjam meminjam yang dipakai adalah manfaatnya. Zatnya, bendanya tidak boleh berubah. Itu namanya pinjam meminjam. Boleh minjem uang, tapi uangnya harus dikembalikan uang yang sama persis dengan nomor seri yang sama persis. Itu namanya minjem uang. Hanya kan dalam bahasa kita tetap disebut minjem kan? Gitu ya, tetap disebut minjem. Hanya dalam bahasa Arab, dalam bahasan fikih itu dipisahkan, dibedakan antara bahasan pinjam meminjam dengan bahasan hutang piutang. Gitu ya. Pinjam meminjam itu berbeda dengan hutang piutang. Dalam fikih pun juga dikatakan hutang piutang ini adalah pinjam meminjam majasi. Itu cuma istilah tok, pinjam minjem, padahal ini adalah hutang. Kenapa? Karena kalau hutang piutang kita pakai bendanya dan kita nanti mengembalikan dengan benda yang semisal. Itu namanya hutang. Gitu ya. Makanya di sini kita katakan ini juga bukan hutang piutang. Bukan hutang piutang. Kenapa dia bukan termasuk hutang piutang? Karena memang benda tidak habis dikonsumsi, ya, dipakai lah. Oke. Nah, ini bedanya. Jadi yang namanya pinjam meminjam, ariyah atau iarah, dia bukan hibah. Karena pinjam meminjam hanya manfaatnya tok.
gitu ya. Dan manfaat ini bukan sesuatu yang sifatnya bisa diberikan secara langsung. Kenapa? Karena manfaat itu hanya bisa seseorang itu memberikan izin. Contoh, saya misalnya punya motor, ya, saya memberikan manfaat motor kepada orang yang nggak bisa bawa motor, mengendarai motor, kira-kira dia bisa ngambil manfaatnya nggak? Bisa, gitu. Motor di tangan dia nggak ada gunanya, kan gitu ya. Kenapa? Dia nggak bisa mengendarai sepeda motor, gitu ya. Maka yang namanya meminjam hanya memberikan izin, ya, memberikan. Ini saya punya motor, silahkan dipakai. Nah, ini bahasanya memberikan izin untuk mengambil manfaat. Dia pakai buat apa, manfaatnya buat dia itu nanti macam-macam. Nanti juga ada yang mutlak, ada yang dibatasi. Tapi secara umum yang namanya pinjam meminjam adalah pemberian izin kepada seseorang yang bukan pemilik barang untuk ngambil manfaat, untuk pakai manfaatnya, sehingga dia bukan pindah kepemilikan, enggak. Artinya di sini ada konsekuensi berikutnya. Karena dia hanya punya hak untuk ngambil manfaat, kira-kira dia boleh mengalihkan nggak pinjamannya pada yang lain? Si A meminjamkan motor kepada si B, boleh nggak B minjemin kepada yang lain? Nah, kenapa? Karena izinnya dia hanyalah izin untuk ngambil manfaat dari motor itu. Dia tidak punya hak sama sekali terhadap bendanya. Padahal kalau mau dipinjamkan berarti kan dia harus pindahin benda. Kan gitu ya. Nah, jadi definisi ini juga membawa konsekuensi yang banyak. Gitu. Sehingga namanya pinjam meminjam itu benar-benar terikat kepada si peminjam tadi. Gitu ya, terikat pada si peminjam tadi. Dialah yang punya izin. Dialah yang punya kebolehan untuk ngambil manfaat, bukan yang lain. Dan manfaat itu tidak bisa dialihkan. Ya, manfaat itu tidak bisa dialihkan. Ya, artinya ketika dia yang dipinjami motor, ya dialah yang berhak untuk ngambil manfaatnya, bukan yang lain. Gitu ya, bukan yang lain. Nah, dan dia juga bukan sewa. Artinya kalau sewa itu ada imbalan. Sedangkan yang namanya pinjam meminjam itu dikasih jelas keterangan tanpa imbalan. Ya, namanya pinjam meminjam tidak boleh ada imbalan. Nah, terus boleh dong kita menyewakan uang. Ya kan, dengan ada imbalan. Ya nggak bisa gitu. Namanya sewa menyewa, kembali lagi tadi barangnya nggak habis. Kita nyewain rumah apa rumahnya habis? Kan rumahnya utuh, tetap pada bentuknya, kan gitu ya. Sehingga kalau mau nyewain uang yang boleh pakai imbalan, uangnya juga harus utuh. Ya, uangnya juga harus utuh. Gitu ya. Dan dia yang namanya ariyah juga bukan gadai. Karena dia tanpa jaminan. Nah, ya ini beda lagi ceritanya. Jadi, orang meminjam sesuatu, ini kita bicara secara akad pinjam meminjam, dia itu kan tidak harus menjamin apapun. Ya, saya mau pinjam A, kemudian menaruh jaminan, itu bukan pinjam meminjam jatuhnya, gitu ya. Itu nanti hukumnya seperti hukum gadai. Kan gadai seperti itu kan. Meminjam sesuatu, berhutang sesuatu, lebih tepatnya kan dia berhutang sesuatu, kemudian itu memberikan jaminan. Kita sebutnya sebagai gadai. Gitu ya. Sebagai gadai. Ada jaminan itu seperti gadai atau sewa dengan jaminan gitu ya. Maka pinjam meminjam ini sudah dibatasi. Jadi dia hanya boleh manfaatnya saja yang dipindahkan, yang diambil. Gitu ya, yang kemudian itu bukan oleh pemiliknya, dia itu tidak ada imbalan, gitu ya. Ini kan pembatasan. Nah, ketika di luar itu gimana? Boleh enggak?
Boleh, tapi akad yang dipakai jangan akad pinjam meminjam. Maka beda. Gitu ya. Tadi contohnya, misalnya kita uang. Apakah uang tepat digunakan akad pinjam meminjam? Enggak. Gitu ya. Atau kita misalnya bahasa kita ya, minjem beras. Masuknya pinjam minjam atau yang lain? Kalau beras. Masuknya pinjam minjam atau yang lain? Ayo. Dia masuknya hutang piutang. Karena beras nggak mungkin nggak dikonsumsi. Maksudnya minjem beras cuma diliatin. Diambil manfaatnya gimana? Kecuali dikonsumsi. Nggak ada. Nah, ketika sesuatu itu memang untuk mengambil manfaatnya harus dikonsumsi, dia habis pakai, maka dia tidak bisa menggunakan akad pinjam meminjam. Jadi nggak ada istilahnya pinjam meminjam makanan, nggak ada. Atau pinjam meminjam benda yang habis pakai, itu juga nggak ada, gitu ya. Nggak ada. Saya pinjam dulu deh catnya, ya. Gimana kembaliin? Ya pinjam cat 1 kaleng gitu, 1 black. Ya, kan nggak bisa dikembalikan lagi, dipakai kan gitu ya. Nah itu akadnya bukan pinjam meminjam, akadnya hutang piutang. Kenapa? Karena nanti akan berbeda, konsekuensinya akan berbeda, meskipun mirip sekali. Jadi antara pinjam meminjam dengan hutang piutang itu mirip. Bedanya pada pinjam meminjam bendanya tetap, nggak berubah, benda yang itu juga. Kalau pada hutang piutang itu bendanya habis dan digantikan dengan benda yang setara. Kita minjem uang, kan habis kan? Tapi kita ngegantiin dengan yang setara. Minjem beras, berasnya dipakai, dimakan habis. Kita menggantikan dengan yang setara, kan gitu ya. Nah, beda halnya dengan saya pinjem mobil. Masuknya mana? Kalau pinjem mobil itu masuknya ke hutang piutang atau pinjaman? Pinjam, betul. Kenapa? Nggak habis mobilnya. Nah, yang nggak boleh adalah ketika saya sudah minjem mobil, gitu ya. Ketika saya sudah pinjam mobil, kemudian saya pinjemin lagi ke yang lain. Beda dengan hutang piutang. Kenapa? Karena hutang piutang yang diserahkan bendanya, ya kan? Kan hutang piutang yang diserahkan bendanya. Coba contohnya, saya ngutang beras. Beras itu kemudian saya kasih ke yang lain, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena itu hutang piutang. Itu kita pakai, kita mengembalikan nanti dengan yang setara. Tapi kalau pinjam meminjam, ini yang punya hak, kita ini punya hak cuma manfaatnya toh. Gitu ya. Sehingga kita itu cuma dapat izin untuk ngambil manfaat. Kita tidak punya kuasa atas bendanya. Nah, gitu ya. Kita tidak punya kuasa atas bendanya. Nah, inilah yang menjadi garis batas yang harus kita hati-hati. Ketika kita melakukan akad, ini masuknya kemana? Sehingga nanti konsekuensinya akan berbeda. Gitu ya. Konsekuensinya akan berbeda. Kalau dia masuknya ke pinjam meminjam maka nggak boleh dialihkan. Kalau hutang piutang malah boleh dialihkan. Gitu ya. Boleh diberikan pada yang lain kan gitu. Sekarang kita beralih ke gampangnya ini kita dalam setiap perbuatan, gitu ya. Dalam Islam itu selalu melibatkan syarat dan rukun, ya. Maka kita bicara rukun. Kita bicara rukun pinjam meminjam, ya. Maka rukun pinjam meminjam ini sebenarnya sederhana dan seringkali kita sudah biasa melakukannya, gitu ya. Ya, apa saja rukun pinjam meminjam? Yang pertama, rukun pinjam meminjam tentunya harus ada pemberi pinjaman. Yang kedua, juga harus ada peminjam. Ketiga, ada benda yang dipinjam.
Keempat, sigot atau akad, atau kita sebut juga ijab tabur. Kenapa sih kok dalam setiap bahasan fikih itu selalu melibatkan syarat dan rukun? Nah, itu ya. Meskipun sebenarnya mirip-mirip, tapi nanti tetap meskipun mirip-mirip, dia akan ada perbedaan-perbedaan. Syarat dan rukun ini fungsinya bukan untuk kita bikin bosen. Kok bahasa ini lagi, sama dengan hibah kan mirip. Ya, dengan hibah itu mirip, syarat dan rukunnya ini mirip. Ada pemberi hibah, penerima hibah, ada benda yang dihibahkan dan ada akad, sama. Gitu ya. Jual beli juga sama kayak begini. Gitu ya. Rukunnya sama. Tapi kembali lagi, nanti detailnya akan beda. Syarat dan ketentuannya akan beda. Syaratnya beda. Rukun bisa sama, bisa jadi syaratnya beda. Kan gitu ya. Bisa jadi syaratnya beda. Maka ini tetap dibahas, kita bahas satu persatu, gitu ya. Jadi dalam bab pinjam meminjam, tetap dia harus memperhatikan rukun yang ada, gitu ya. Tetap harus memperhatikan rukun yang ada. 4 hal ini tetap harus ada. Tapi 4 hal ini nanti masing-masing punya syarat dan ketentuan tersendiri. Ya. Nah, hanya sebelum masuk ke rukun kan yang penting di sana dulu definisi. Ketika kita bicara sebuah muamalah, ya sebuah muamalah. Namanya muamalah itu sederhananya ada benda atau jasa yang kemudian beralih. Itu namanya muamalah. Entah ada benda masuk pada kita, datang pada kita, ada jasa masuk pada kita, atau benda kita keluarkan kepada orang, atau jasa kita berikan kepada orang, itu namanya muamalah. Setiap muamalah itu punya ketentuan. Ada ketentuan yang dia itu pilihan, seperti tadi. Kalau ini masuknya pinjam meminjam, ini masuknya hutang piutang, ini masuknya hibah, kan gitu ya, boleh. Tapi ada yang kemudian dibatasi, ini yang boleh dan ini yang tidak, kan gitu ya. Hibah itu syaratnya harus akil balik. Kenapa? Karena hibah itu benar-benar memberikan sesuatu tanpa imbalan, kan gitu ya. Hilang, ada yang hilang dari sesuatu ya, gitu ya. Sedangkan pinjam meminjam ini nggak hilang, nggak ada yang hilang, ya kan? Kan yang namanya meminjamkan sesuatu, bendanya hilang nggak? Enggak, kan kembali. Kedua, manfaatnya bakal hilang nggak? Enggak juga. Motor setelah dipakai apa masih apa sudah nggak bisa dipakai lagi? Kan enggak. Gitu ya. Artinya dalam pinjam meminjam dia tidak ada yang hilang. Tapi ada orang yang memanfaatkan, mengambil manfaatnya. Yang itu tidak hilang. Kalau hilang beda lagi nanti. Sesuatu yang kita serahkan kepada orang dipakai, kemudian ada yang hilang, masuknya bukan pinjam meminjam, kan gitu ya. Berarti ada yang dikonsumsi, kan gitu ya. Ada yang habis dipakai, maka masuknya tidak kepada pinjam meminjam. Maka pinjam meminjam itu cukup berakal. Ketika berakal, maka para ulama membatasi ini cukup pada level tamyiz. Tidak harus akil balik. Artinya anak-anak pun boleh melakukan pinjam meminjam selama mereka sudah memiliki akal yang cukup, sudah paham, kan gitu ya, konsekuensi dari pinjam meminjam. Wajar ya, biasa ya anak-anak minjem pulpen, minjem pensil, biasa kan gitu ya, itu wajar gitu ya. Jadi pemberi pinjaman dan peminjam syaratnya itu cuma sederhana gitu ya, adalah dia cukup berakal gitu. Cukup berakal. Terus bagaimana benda yang dipinjam? Ya, benda yang dipinjam adalah benda yang diperbolehkan
untuk dimanfaatkan. Iya. Dan tidak habis pakai. Kok syaratnya unik? Saya bahas dulu yang belakang nih biar gampang. Tidak habis pakai kan jelas ya. Syarat barang yang dipinjam-minjam nggak habis pakai. Kenapa? Karena kalau habis pakai masuknya hutang-hutang. Maka tidak boleh pinjam-meminjam dalam benda yang dikonsumsi atau benda yang sekali pakai, benda yang habis pakai. Itu tidak masuk akad pinjam-meminjam. Terus apa istilahnya benda yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan? Nah ini adalah syaratnya syarat umum global. Ya, para ulama memberikan syarat ini untuk membatasi. Contoh, pisau boleh nggak kita pakai? Boleh. Tapi kalau minjemin pisau ke pembunuh, nah ya kan, diperbolehkan. Berarti kan pembunuh boleh nggak manfaatinnya? Enggak. Berarti dia tidak boleh dipinjemin pisau. Gitu ya. Atau misalnya meminjamkan senjata kepada musuh, kan juga nggak boleh, gitu ya. Atau kalau dalam bahasan kitabnya ini bahasanya agak-agak unik, gitu ya. Ya. Contoh, misalnya kita punya istri boleh kita manfaatkan, boleh nggak dia dipinjemin? Ya kan nggak boleh kan, gitu ya. Nggak boleh meminjamkan istri karena dia termasuk benda yang tidak diperbolehkan dimanfaatkan oleh orang lain, kan begitu ya. Nah, ya, jadi hati-hati gitu ya, jangan minjemin sembarangan. Jangan minjemin sembarangan. Gitu. Nah, sedangkan masalah sigot atau akad ini dianggap selesai ketika terjadi dikatakan penerimaan atau pengambilan barang. Ya. Kenapa? Nah ini bedanya ya. Pinjam meminjam ini kan bukan akad mengikat, gitu ya. Ini bukan akad mengikat. Dia akad yang tidak kemudian memberikan keharusan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Ini saya pinjemin, kemudian dia nggak jadi. Dosa nggak? Enggak. Ini pinjemin, kemudian maaf, saya mau pakai, nggak jadi saya pinjemin. Dosa nggak? Enggak. Makanya dia disebut akad tidak mengikat. Maka akad atau ijab kabul pinjam meminjam itu tidak sempurna tanpa adanya penerimaan. Orang yang minjem itu nerima barang yang dipinjam atau pengambilan yang minjem itu ngambil. Jadi adanya serah terima sesuatu yang dipinjam. Itulah yang membuat sah pinjam meminjam. Kenapa? Karena kalau cuma akad omongan toh, itu pinjam meminjam belum terjadi. Saya pinjemin motor, selama motor itu masih di tangan saya kan nggak terjadi apa-apa kan, gitu ya. Maka ini dikatakan sah jika terjadi penerimaan atau pengambilan barang. Beda dengan akad jual beli. Kalau akad jual beli, saya sudah berakad jual beli, misalnya dengan seseorang, gitu ya. Maka saya punya kewajiban untuk mengantarkan barangnya ke sana kan begitu ya. Si pembeli punya kewajiban menyerahkan barang itu kepada si penjual punya kewajiban menyerahkan barangnya pada pembeli. Akad sudah clear, hanya ada kewajiban setelahnya kan gitu ya bahasannya. Maka akad jual beli adalah akad yang mengikat. Dengan akad saja dia itu sudah menentukan atau menimbulkan kewajiban-kewajiban lain yang tidak bisa dibatalkan dengan semudah itu. Beda dengan pinjam meminjam. Ini akadnya akad ringan lah bahasanya gitu ya. Sehingga dia itu tidak selesai malah kalau belum ada real setelah terima barangnya. Nggak ada pinjam meminjam. Jadi pinjam meminjam kalau cuma omongan doang kan baru omongan. Belum ada konsekuensinya itu belum terjadi pinjam meminjam. Ya. Nanti saya pinjam mobilnya ya. Tapi nggak diambil-ambil.
Itu dianterin juga orangnya nggak ada. Terjadi nggak akad pinjam meminjam? Ya enggak, gitu ya. Belum terjadi. Sehingga seluruh konsekuensi hukum pinjam meminjam nggak ada, kan gitu. Meskipun pemberi pinjaman ada, peminjamnya ada, bendanya ada, akadnya ada, kan gitu ya. Saya minjemin mobil ke Anu, mobilnya ada, akadnya sudah akad. Oh iya nanti, gitu. Saya pinjam ya, ini saya pinjemin, sudah akad. Tapi mobilnya nggak diambil-ambil. Jadi ini ada ketentuan ini, ya, ada ketentuan ini. Sama seperti ketika kemarin kita bahas hibah. Ada ketentuan hibah itu baru clear ketika memang ada serah terima barang, gitu ya. Kenapa? Karena hibah itu juga belum mengikat sampai terjadi serah terima barang. Itu belum mengikat sampai terjadi serah terima. Begitu pula pinjam meminjam, dia tidak kemudian menjadi ada tanpa adanya serah terima barang. Tidak menjadi sebuah akad yang utuh. Bahkan bisa dikatakan tidak ada pinjam meminjamnya kecuali sudah clear sampai ke sini. Ya kan? Kalau sudah ada serah terima barang kan berarti sudah ada ijab kabulnya, sudah ada bendanya, sudah ada peminjam, sudah ada pemberi pinjaman kan? Baru ada serah terima. Gitu. Jadi ini menjadi penutup. Ya, penutup dari akad pinjam meminjam. Gitu ya. Dengan ada serah terima barang, disitulah jalan akad pinjam meminjam. Bukan selesai, jalan baru mulai akad pinjam meminjam. Gitu. Ya, jadi ketika ada pinjaman itu bukan berarti selesai akadnya, justru baru mulai. Kenapa? Ya selama si peminjam itu masih make, kan berarti belum selesai. Gitu ya, belum selesai. Makanya nanti ada klausul. Nanti insya Allah kita bahas berikutnya klausul kapan sih dikatakan yang namanya akad pinjam meminjam itu kemudian selesai. Itu ya. Jadi hati-hati. Kenapa? Karena pinjaman kayak gini, ini nanti bisa ditagihnya di akhirat kan begitu ya. Hati-hati. Ya hati-hati. Pinjaman dan hutang piutang itu sesuatu yang kalau kita lalai di dunia, ditagihnya juga di akhirat. Maka yang kita mungkin punya pinjaman sesuatu yang sudah nggak dipakai lagi, segera kembalikan. Kan itu jauh lebih aman. Ada pinjaman yang kemudian kita menghilangkan, nanti ada klausulnya. Itu ya. Gimana kalau pinjaman itu hilang? Gitu ya. Nanti ada klausulnya. Gitu ya. Nah ini gambaran kita dulu, utuh gambaran dasarnya mengenai pinjam meminjam. Gitu ya. Nanti insya Allah minggu depan kita akan lengkapi lagi dengan klausul-klausul lainnya. Insya Allah. Ya, mungkin ini materi kita.